Dulu aku sekolah SMA 5 Bandung. Selalu melewati daerah Jalan Merdeka dan Wastu Kencana. Di situ ada kantor balai kota. Aku bilang ke teman-temanku, "Hei barudak, lihat, suatu hari nanti saya akan ngantor di sini, saya akan jadi wali kota Bandung." Saya nggak pernah ada doa, "Ya Allah, saya pengen jadi gubernur." Kan ngukur diri saya. Saya nangis 30 menitan. Aku bahkan nggak pernah menyebutkan ini dalam doaku, ya Allah. Takut. Saya takut. Saya bukan seorang glory hunter pencari kejayaan, pencari jabatan. Karena di keyakinan saya di Islam, salah satu yang dihisab pertama kali adalah pemimpin. Betul. Ngeri nggak tuh? Rakyat Jawa Barat ada berapa puluh juta. Ada satu orang aja nggak bisa makan. Yang dihisab siapa? Pemimpinnya. Restu partai udah, keluarga udah, dua sobat udah. Udah, betul. Sang komandan nih, Sang komandan Andre lapor, alias gitu. Kondre gimana tuh? Ada komunikasi nggak tuh Kang? Dulu Dukungan. juga dia nyalon gagal ya. Selamat datang Kang Ronald, Cawagup Jawa Barat. Wah. Merdeka! Wah, merdeka! Nggak jaya. Nggak jaya. Enggak dong. Itu kan prediksi. Grup motor saya, Pak. Ini kan koran Merdeka jadi kan. Merdeka. Siap, Harus ini kanan atau kiri? Kiri. Oh kiri ya. Merdeka gitu ya. Itu salah sebetulnya. Cuman saya teringat Bung Karno pernah bilang, aku tidak ingin punya anak yang tidak kiri. Oh, oke. Kiri. Cocok berarti namanya podcast Merdeka, Kang. Kang, terima kasih sudah hadir, Kang. Aku yang terima kasih lo diundang Ya. loh. Oke. Ini adalah media yang keempat yang aku datangi hari ini. Wow, berarti Merdeka lumayan top 5 lah. Seharusnya hari ini ada tugas partai, tapi aku lebih memilih bersama kalian. Wow. Thank you Kang. Ini kan salah satu cara aku berjuang juga. Siap. Keliling media juga salah satu cara berjuang gitu. Strategi lah, bagian Strategi strategi. gitu. Oke, Kang, kita mau tanya dulu nih soal tiba-tiba nama Kang Ronald muncul dan jadi Cawagup. Cawagup loh sekarang loh, Kang. Iya. Katanya ada drama 1 jam atau 30 menit sebelum penutupan pendaftaran waktu itu. Ya. Gimana Kang ceritanya? Oke, Mas Asis, Mas Didi, Mas atau Kang aja deh biar kayak Iya, orang Sunda nggak apa-apa. Orang Bekasi ini. Ada kali. Tapi mana? Bekasi. Ada kali. Bekasi Oke. kota. Kita mundur sedikit Ya. ya ke sebelum penetapan Cawagup. Awalnya saya itu niatnya berkontestasi di Pilwalkot Bandung. Oh, Saya niatnya di Bandung. jadi wali kota. Wali kota. Karena itu sudah terucap 30 tahunan yang lalu. Zaman saya sekolah udah terucap. Dulu aku sekolah SMA 5 Bandung. Pulang ke daerah Cimahi, aku jalan kaki naik angkot, turun di viaduk. Naik angkotnya di situ. Angkot stasiun Cimahi jurusannya. Selalu melewati daerah Jalan Merdeka dan Wastu Kencana. Di situ ada kantor balai kota. Aku bilang ke teman-temanku, "Hei barudak, lihat, suatu hari nanti saya akan ngantor di sini, saya akan jadi wali kota Bandung." Aku udah ngucap itu. Udah percaya diri tuh, zaman itu udah kepikiran sampai segitu. Ya mungkin Kang? istilahnya semesta mendukung atau apalah ya. Oh. Sampai akhirnya ketika saya mendaftarkan diri di kontestasi Pilwalkot Bandung, teman-temanku bilang, "Gila, selangkah lagi nih jadi nih," gitu loh. Oke. Karena saya berpikir gini, saya adalah orang Bandung yang sedang tinggal di Jakarta. Kelak saya akan kembali ke Bandung kok. Dan mungkin waktunya tepat nih, waktu itu gitu kan ya. Saya daftar, saya mengikuti prosesnya. Cuman dalam kontestasi tersebut, surat rekomendasi partai tidak turun ke saya. Jadi calon dari Partai PD Perjuangan ada dua orang pada saat itu untuk wali kota Bandung. Tanggal 26 Agustus surat rekom turun bukan ke saya. Artinya saya nggak bisa melanjutkan perjuangan saya. Aku mengambil berkas saya di DPP Jalan Diponegoro. Ya udah kalau nggak jadi mah, aku masih bisa lanjutin kuliahku yang tertahan, bisa kembali melanjutkan syuting. Ya bisa melanjutkan hobi lagi. Di hari itu saya di kantor DPP bilang gini, "Ya Allah terima kasih. Kau telah mengangkat beban ini. Jika ini adalah yang terbaik dan aku yakin ini adalah yang terbaik, aku ikhlas, aku ridho dengan segala ketetapanmu ya Allah." Enak banget ngucap itu. Enak makan, enak tidur hari Senin. Kayak tuh. beban plong. Gitu. Plong, udah nggak jadi ya udah mungkin bukan sekarang. Iya. Aku terima Allah, aku ikhlas, aku ridho udah. Bisa main lagi, enak makan lagi,
tidur nyenyak lagi, nggak ada telepon-telepon yang mengganggu lagi dalam tanda kutip ya. Senin, Selasa, Rabu enak, happy lagi udah. Hari Kamis saya tahu itu adalah hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah. Iya. Pun masih belum ada tanda-tanda. Di hari itu saya memang berniat datang ke sebuah acara musik. Saya posting di Instagram saya. A tribute to Oasis. Saya datang jam 9 malam. Tapi saya pantau berita. Siapa sih di Jawa Barat jadinya? Oh Pak Sandi, oh nggak jadi. Bu Susi, oh nggak jadi juga Bu Susi. Oh. Itu nggak kepikiran soal Tidak. provinsi ya? Enggak. Oke. Lah kota aja nggak jadi. Apalagi provinsi dong. Sampai jam 23.05 saya mendapatkan telepon dari Pak Ono Surono, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat. Kang Ronald di mana? Di Jakarta. Siap ya jadi cawagup? Apa-apaan ini gitu loh. Kaget. Karena tahu nggak? Itu udah malam Kang sebenarnya. Iya 23.05. 23.05. Bahkan saya tidak pernah meminta ini kepada yang di atas. Saya nggak pernah ada doa, ya Allah saya pengen jadi gubernur. Nggak. Kan ngukur diri saya. Kalau mau mulai ya dari tingkat 2 dulu dong. Iya. Niatnya hanya 30 kecamatan. Jadi 27 kota, kabupaten, dan kota. Ya. Di hari itu. Saya membutuhkan waktu sekitar, aku bilang Pak Ono, Bapak nggak bisa main todong-todong aja nih, gila ini sebuah amanah yang sangat berat. Iya. Saya butuh konsultasi dengan beberapa teman. Oke, saya tunggu. Butuh waktu, saya bilang 15 menit deh. Wah, 2 menit. Nggak mungkin kali 2 menit. Aduh. Oke, saya tunggu. Tunggu. Dipanggil nyanyi dulu saya. Oh jadi sempat manggung dulu. Manggung itu. dulu. Berapa lagu tuh? 1 lagu doang. Oh. Untung diri gak ada yang lupa tuh. Selama di atas panggung itu handphone nyala terus. Oh gitu. Wah getar terus. Ini siapa yang nelfon? Ya Tuhan. Setelah selesai telepon. Setelah selesai manggung. Saya telepon beberapa orang. Sahabat yang dia bilang, Ronald maju. Saya di belakang kamu. 1 dapat nih. Yang 1 nggak bisa diangkat, nggak diangkat-angkat nih, kenapa nih si ini gitu. Sampai akhirnya gue lagi meeting gitu kan. Nal maju Nal, gue ada di belakang lo. 2 orang itu udah bilang oke. Pak Ono menghubungi 23.30 lah. Pak Ono insya Allah saya siap menerima amanah ini. Hakul yakin langsung dari situ. Bismillah. Karena saya yakin Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Bukan di sini nah, di sini. Naik malah ya. Gitu loh. Kalau bukan Tuhan yang memilihkan, siapa lagi? Iya. Aku melihatnya dari sisi spiritual aja gitu loh. Tuhan sudah memberikan amanah itu pasti dengan caranya, pasti dengan jalannya, pasti dengan kemudahannya. Gitu. Aku ceritain dikit ya. Setelah itu Zoom meeting pendaftaran selesai. Iya. Zoom meetingnya kan di mobil. Iya. Karena emang gak ada rencana sama sekali. Orang bilang ini bangun tidur di telepon, bukan saya lagi manggung. Ketika saya sampai rumah sekitar jam 1 malam. Tuh apa yang saya lakukan? Nangis. Saya nangis 30 menitan. Allah ini apa lagi Allah? Aku bahkan gak pernah meminta ini Allah. Aku bahkan gak pernah menyebutkan ini dalam doaku ya Allah. Takut. Saya takut. Saya nangis. Benar-benar yang 2 temanku yang mendamping. Hari itu biasanya aku kemana-mana sendiri. Tapi hari itu pagi-pagi aku bilang, ke Jakarta dong sendirian nih, gak ada teman, ada acara musik loh. Mereka berdua meluk. Udah, kamu gak sendirian. Udah, tenangkan. Saya nangis, sudah agak sedikit menguasai emosi. Aku packing buat besoknya ke Bandung. Masih dalam keadaan, orang Sunda bilang ngahulang gitu ya. Aduh ini rencana apa lagi sih Allah. Aku sambil ngelipetin baju. Jam 3 selesai. Masih belum tenang. Yaudah aku sholat malam deh. Aku sholat malam. Aku curhat. Halo. Aku selalu bermanja-manja dengan dia tuh. Seneng banget gitu soalnya. Allah ini teh apa tuh. Aku teh takut. Aku teh bodoh. Aku teh miskin. Aku teh nggak punya apa-apa. Berkeluh kesah aja gitu. Sampai akhirnya ya udah jalanin aja.
Akhirnya pulang ke Bandung, ketemu orang tua, mama bapak kaget. Aku bilang, mama bapak, nggak perlu apa-apa dari mama sama bapak, doa sama restu. Mama ngasih doa, bapak ngasih doa, restu orang tua, ridho Allah, beres. Gak ada yang saya takutin lagi. Aju. Yakin udah tuh Kang. Kalau dua sosok itu siapa tuh Kang? Dua sahabat saya yang saya nggak bisa sebutkan namanya, cuman penting dalam pengambilan keputusan ini. Karena bagaimanapun dia orang berpengaruh di Jawa Barat lah dua-duanya. Untuk meyakinkan. Ya, dia kuat secara pengaruh, dia kuat secara masa juga. Oke. Ya bisa dibilang itu tim inti saya, ring satu saya lah. Ya. Teman akrab lah ya Kang ya. Teman akrab. Kang, pada titik melibatkan Tuhan untuk ya ibaratnya tadi bermanja-manja lah untuk Tuhan gitu. Pas momen-momen itu memang apa ya, perasaan secara spiritualitas untuk ini ada apa gitu. Memang seberat itu waktu itu karena mau dikasih tanggung jawab besar gitu. Mas, gini Mas. Saya bukan seorang glory hunter pencari kejayaan, pencari jabatan. Karena di keyakinan saya di Islam, salah satu yang dihisab pertama kali adalah pemimpin. Betul. Ngeri gak tuh? Rakyat Jawa Barat ada berapa puluh juta. Ada satu orang aja gak bisa makan. Ya. Yang dihisab siapa? Pemimpinnya. Pemilihnya terbanyak lagi kan. Jangankan mikirin orang lain itu satu provinsi. Kadang mikirin keluarga aja mungkin aku masih lalai. Gimana gak takut? Tapi di satu sisi gini. Memang Tuhan mungkin menyiapkan saya dari sisi spiritualnya dulu nih sebelum masuk ke dunia politik yang kita tahu dengan segala ceritanya ya. Segala akrobatnya segala macam. Jadi aku dikuatin dulu di situnya mungkin selama beberapa tahun terakhir gitu kan ya. Karena memang dari dulu saya menyukai dunia spiritual, termasuk saya belajar tasawuf, saya ikut beberapa tarekat. Jadi emang dikuatin dulu nih gitu ya. Supaya nanti kuat nggak kegoyang-goyang, keganggu-ganggu sama yang hal-hal yang begitu-begitu deh gitu kan ya. Karena pada intinya, Mas, saya harusnya kita bahkan merasa tiga nih. Bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Semuanya Tuhan yang ngaturin. Nah saya udah di titik itu tuh. Allah, aku nggak bisa ini. Aduh. Sok bantu aku gerakanlah aku harus kemana, tuntunlah aku, pertemukan aku dengan orang-orang baik yang membantu perjuangan ini. Silahkan. Karena udah di luar kuasa saya. Gitu. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Kang Ronald kan punya banyak teman lah, teman-teman artis. Ketika ngambil keputusan ini banyak ya. Ada tim klub motor itu kan teman-teman dekatnya. Kang Ronald. Prediksi juga, ya. Prediksi. Gimana? Udah lapor belum sama sama ketua ya kan? Itu kan restu partai udah, keluarga udah, dua sobat udah, betul. Sang komandan nih, komandan Andre alias Kondre gimana tuh? Ada komunikasi nggak tuh Kang? Dulu juga dia nyalon gagal ya. Prediksi itu bukanlah sebuah itu benar-benar kumpulan bapak-bapak yang seru-seruan aja. Kami nggak pernah mencampur adukan masalah politik atau apapun di sana. Bahkan ketika ketemuan pun kami nggak pernah bahas soal pekerjaan. Karena udah muak dengan pekerjaan. Kalau ketemu kita hanya ketawa-ketawa. Mereka cukup yang apa yang disoleh hari mana jadi wali kota, sukses lah. Cuma gitu doang. Udah selamat lah, sok atau belajar. Sukses lah. Udah gitu aja. Tapi semua ngucapin dari 12 anggota prediksi itu. Ngucapin. Cuman secara personal tidak posting di sosial media. Gitu loh. Jadi ya udah cukup lah. Paling gokil siapa Kang ngucapinnya itu? Soalnya selalu aneh orang itu mah ya. Yang saya posting video juga ngomentarin malah, itu filternya apa? Muka lu keputihan tuh. Bisa komentar yang lebih esensial gak sih? Gue bilang gitu. Ya intinya bahwa semua teman-teman sih mendukung. Karena kan ini mah soal keputusan personal yang ya support dari jauh aja lah. Iya, dukung sebagai temen lah gitu, bukan dukungan masuk dalam sebuah tim gitu enggak.
Ya Kang, ya kayaknya seru kan gitu kan Ji. Iya. Misalnya kan ada dukungan dari tim prediksi, terus ngaspal bareng Kondre gitu. Kalau ya saya nggak bisa memaksakan preferensi politik orang juga. Iya. Kalau ada yang mau bantu silakan, nggak apa-apa. Tapi dalam game politik kan gini sih Kang, nggak menafikan soal keterlibatan orang-orang populer Ya. seperti artis ya, Kang Ronald sudah orang tenar gitu. Tapi kadang banyak nggak hanya di tingkat nasional di pemilu gitu kan, di pilkada juga banyak gitu. Betul. Ada rencana ngajak prediksi Kang, touring lah gitu sejauh barat misalkan. Kemarin sempat ketemuan tapi belum ada obrolan ke arah sana sih. Karena gini ya, kita nggak ngebicara soal prediksi aja, ini secara umum. Iya. Secara umum bahwa dalam dunia hiburan itu kalau saya perhatikan sebetulnya agak-agak anti dengan politik. Yang penting kerjaan aman, lancar, periuk nasi ngebul. Jaya. Jadi nggak usah mikirin politik lah. Ya sekali lagi ini bukan hanya soal prediksi, Ya, siapapun lah, umum. Siapapun ya. Sehingga tidak semua public figure dalam hal ini artis berani menyuarakan keberpihakannya. Ya, karena kan kita berkaca bahwa kemarin juga Indonesia sempat terpecah begitu hebat ya ketika kontestasi sebelum-sebelumnya kan. Ini kesini, ini pro ini sampai nggak mau kenalan dan musuhan dan sebagainya. Makanya melihat dari itu tidak semua berani menyuarakan sekali lagi keberpihakannya. Ada yang tidak peduli. Iya. Ya nggak peduli, saya mah mau negara hancur, perang nuklir, yang penting kerjaan saya lancar. Ya nggak salah juga, silahkan. Yang pertama tidak peduli, yang kedua tidak mau, saya nggak mau ikutan politik Iya. meskipun dia ngikutin isu-isu politik gitu kan ya. Sama yang ketiga tidak bisa, pengen ngedukung Kang, tapi saya nggak bisa ngedukung Akang. Kenapa? Karena saya ada di sebuah partai yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan penguasa. Oke. Ada resiko di situ. Yep. Karena kalau misalnya mau hidup tenang, kerjaan banyak, merapatlah ke partai penguasa sebetulnya. Lebih aman dan tentram. Ya, kalau tiba-tiba seseorang statement mendukung yang bukan penguasa, takutnya mendapatkan hal-hal yang akan mempengaruhi periuk nasinya gitu lah. Which is sekali lagi, itu hak masing-masing. Iya. Betul. Yep. Tidak pernah ada paksaan, silahkan. Saya nggak sakit hati, mah nggak. Silahkan masing-masing. Iya. Silahkan. Oke. Kang, gini kan kalau kita lihat ada 4 calon ya. Iya. Ini lumayan paling banyak kalau di Jawa ya kan. Di Jawa Barat gitu udah pemilihnya paling banyak gitu. DPT-nya aja 35, Betul. 35 juta. Jateng cuma 2, Iya. Jatim 3, Jakarta 3. Iya. Ya. Yang saya tanyakan gini Kang. Paling banyak Jawa Barat. Bedanya apa Kang Ronald dengan calon lain gitu? Itu sih yang ada diferensiasinya apa? Oke. Gitu. Karena Kang Ronald terkenalnya artis, orang taunya ya lucu gitu. Artis dibilang agak tinggi elit lah, susah seperti masyarakat biasa enggak. Karena saya ngutip dari survei indikator ya, ternyata 42% itu orang-orang suka, pemilih Jawa Barat itu suka sama orang yang perhatian pada rakyat. Iya. Poinnya di situ. Oke. Diferensiasinya yang mungkin bisa sampaikan adalah saya dan Pak Cagup, Pak JJ Wiradinata berasal dari 2 lingkungan dan latar belakang yang berbeda. Pak JJ adalah seorang birokrat, pengalamannya udah lama, orang partainya udah lama, ketua DPRD pernah di Ciamis, anggota DPRD pernah, Bupati Pangandaran sekarang 2 periode. Kita lihat bagaimana Ciamis Pangandaran sekarang maju lah di bawah kepemimpinan dia. Usia juga udah tua, pengalaman udah banyak. Sementara saya di sisi lain, anak muda, ya, dengan segala aktivitasnya dalam dunia hiburan. Ini akan menjadi sebuah kombinasi yang unik kalau menurut saya. Karena pasar yang akan kami garap akan sangat berbeda. Irisannya tipis soalnya. Jadi Pak JJ akan menggarap pasar-pasar tradisional seperti desa, kampung, nelayan, petani, ibu-ibu. Karena memang Bapak besar di sana. Dengan gaya-gaya kampanye yang konvensional lah. Ala bapak-bapak. Ala bapak-bapak. Bapak jagonya. Tapi untuk kota besar, kota urban, dengan sasaran Gen X kayak saya, milenial, Gen Z, itu akan saya garap. Kampus, komunitas, itu yang saya garap. Bukan berarti saya nggak bisa turun ke desa, bisa. Tapi Bapak lebih pas di situ.
Bukan berarti Bapak nggak bisa ngomong depan mahasiswa. Saya lebih cocok di situ. Saya kira itu diferensiasi kami dengan yang lain. Makanya konsepnya kami, saya dan Pak Jaji itu seperti bapak dan anak. Oke. Guru dan murid. Emang dibikin beda. Beda untuk melengkapi. Yes. Ada yang terwakili oleh bapak, ada yang terwakili oleh saya. Makanya turunannya sampai ke visual-visual pun dibikin beda. Bapak dengan gaya bapak aja gitu, pakai baju koko, aku pakai jaket jeans. Lebih pas begitu ya. Iya. Bapak pakai sepatu pantofel, saya pakai sneaker. Dibikin beda aja. Kenapa? Jadi ketika lihat visual, yang anak muda, si Kang Ronald, gue banget, Yang bapak-bapak, aduh Pak Jaji manis simpatik, saya mah ke Pak Jaji aja. Ngerti kan? Iya. Di situ justru serunya di situ. Ada hal-hal yang saya belajar dari bapak, ada hal-hal yang bapak pun belajar dari saya. Makanya salah satu yang saya lakukan jenis kampanye saya adalah tour de media. Nah, saya orang media juga. Saya juga jurnalis dulunya. Iya. Emang kan cara kampanye emang harus selalu turun ke lapangan, betul. Tapi cara lewat media juga salah satu cara kampanye loh. Bikin konten yang bagus di sosial media sampai viral, sampai FYP, itu bentuk kampanye juga loh. Engagement-nya lebih kuat. Engagementnya lebih kuat. Lebih efektif. Masuk ke sebuah podcast yang viewernya tinggi pun salah satu bentuk kampanye. Misalnya ada di sebuah lapangan, wah 2.000 orang. Iya. Datang ke sebuah podcast penontonnya 4 juta. Iya. 10%-nya aja dari 4.400.000 orang Jawa Barat. Kan cara kampanye beda-beda kan. Ya. Saya kira itu diferensiasinya kami dua-duanya orang Jawa Barat. Jangan tanyalah ke Jawa Baratan kami lah. Pak Jaji orang Ciamis, saya orang Garut kalau ditarik keluarga gitu kan ya. Wiradinata, Surapraja, mau kurang Sunda apa? Kurang Jawa Barat apa? Kalau terah Surapraja tuh kalau dirunut ke belakang ada nggak sih Kang Ronald Jawa Barat itu? Maksudnya? Moyangnya apa Surapraja? Ya Surapraja. Nah itu yang lagi saya cari nih. Oh, iya, Jadi kayak apa? Kayak kehilangan silsilah saya itu. Jadi memang saya orang Garut. Tapi kemarin ada teman ngasih tahu ada silsilah keluarga besar Jawa Barat, bangsawan. Ada Ciamis ternyata saya. Lah bisa jadi saudara nih sama bapak nih gitu kan. Gitu loh. Sini sana. Yang terakhir memori mamah itu baru cuman sampai ke kakek uyutku. Habis itu udah gak ada yang inget lagi. Dan aku mau nanya ke siapa bingung. Jadi harus tanya ke ahli-ahli sejarah. Ahli-ahli sejarah sih. Ada yang bilang, Kang kamu dari Ciamis sebetulnya. Oke, mana buktinya? Saya pengen tahu saya dari mana. PR banget tuh pengen tahu. Kali-kali ada yang tahu. Surapraja berasal dari mana? Boleh kasih tahu saya. Iya turun bangsawan juga kan kalau dirunut. Katanya sih begitu. Ya. Oke. Gula nggak usah dibilang bangsawan, yang penting saya orang Jawa Barat, udah itu aja lah yang paling penting itu. Siap Kang. Gitu. Oke. Saya pengen masih penasaran banget sosok Kang Ronald nih. Kang memang benar masih kemana-mana naik angkot. Tadi yang menyambut saya di kantor Artis ini loh, siapa? Saya pakai apa tadi datang? Iya naik Gojek kayaknya. Katanya naik Harley gitu. Oh, Jack. Tadi kita tuh nggak kirain siapa ngelongo karena gitu. Ini siapa gitu karena kita lagi rame-rame kan Kang tadi soalnya. Saya naik ojek. Saya nggak ada pengawalan. Sampai hari ini ya. Kecuali nanti setelah penetapan tanggal 22, 23 pengambilan nomor urut. Ada prosedur dari KPU, saya mendapatkan pengawalan. Enggak, tapi kalau sebelum pas cawagup gitu kan. Ya memang sehari-hari Sendiri kemana-mana. Saya mobil ada, motor juga ada. Dipakai kadang-kadang, tapi saya lebih senang pakai angkutan umum. Saya lebih senang menyerap energi masyarakat. Ceritanya banyak soalnya. Kalau di Jakarta, nggak akan asing. Jakarta atau di Bandung lah, nggak akan asing melihat saya jalan di trotoar, nongkrong di pinggir jalan, ya, makan di warteg. Dah saya mah begitu. Artis ya itu mah kebetulan kerja saya di TV. Tapi tidak membuat saya menjadi orang yang berbeda gitu aja. Ada artis yang pakai mobil mewah ya silahkan. Silahkan, cuman saya lebih seneng dengan gaya seperti itu. Simple, gak ribet. Nggak gengsi atau malu gitu kan? Nggak. Karena saya kenal Kang Ronald kan, bukan kenal ya tahu ya. Lama dulu di TV. Di Extravaganza. Kalau udah nonton pasti ngakak lah kira-kira gitu kan. Udah lama loh Kang.
Saya ya penasaran aja. Hidup itu sederhana, yang bikin ribet itu gengsi, Pak. Iya. Dan itu Kang Ronald udah hilang itu, gengsi itu. Biasa aja. Nggak penting lah gitu. Nggak penting. Biasa aja lah. Ya, tapi kalau nanti udah penetapan kan berubah. Ya tuh. ketika penetapan nanti mah sudah ada pengawalan ya mau nggak mau saya harus ada karena ya Aturan ya. untuk menjaga keamanan juga Iya. lah. Karena dalam kontestasi politik apa saja bisa terjadi. So saya datang ke sini sebetulnya di akhir-akhir masa kebebasan saya kemana-mana sendiri. Iya. Gitu. Sendirian aja kemana-mana saya mah. Mau pulang tengah malam, mau apa. Ya saja. Kang, ada agak filosofis sedikit keputusan untuk jadi pejabat, walaupun sebenarnya sudah dideklar dari sekolah dulu di Bandung pengen jadi pejabat. Ada quotes yang menarik saya lihat dari video Kang Ronald ya di channel sebelah itu soal kalau tanda tangan sebagai artis itu hanya untuk keluarga. Ya. Ya, kan? Tapi kalau tanda tangan sebagai seorang pejabat negara bermanfaat untuk banyak Betul. orang. Betul. Maksudnya memahami itu memang untuk ya pengabdian gitu. Ya, di keyakinan saya di dalam agama Islam kan Rasul juga bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dia yang punya manfaat buat orang lain. Saya selama ini mencari rezeki buat keluarga. Bagus banget. Jihad masuknya bahkan. Cari rezeki buat keluarga. Tapi sekali lagi penerima manfaat hanya keluarga. Dan ini memang dari dulu pengen Mas, saya pengen gitu. Oke, kita bicara soal spiritual lagi ya. Kita ini apa sih? Mau pulang kemana sih nanti? Tujuan kita kemana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu saya cari, sampai akhirnya tahu. Ujung-ujung kita bakal pulang. Kalau pulang pengen bawa bekal yang bagus dong untuk pulang nanti. Iya. Nah, saya mau menjadikan pekerjaan saya kelak ketika menjadi seorang pejabat publik sebagai ladang ibadah nyari pahala. Saya mau pulang dengan legacy, dengan warisan yang bisa dibanggakan oleh anak saya, orang tua saya. Dia pernah berbuat sesuatu buat orang lain gitu loh. Sebetulnya mah sekali lagi kan hanya orang-orang gila yang mau jadi pejabat, jadi pemimpin. Hisabnya menakutkan, ngeri. Tapi kalau kita mikir jeleknya begitu, coba kalau mikir bagusnya. Benar. Mungkin kalau kita menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, yang sidik, yang tablik, fatonah, mungkin malah kita yang dapat jalur tol duluan ke surga. Kita nggak tahu. Makanya ini sebuah cara yang saya lakukan untuk menabung pahala kebaikan. Gitu loh. Takut mata mengabdi. Pengabdian ya kan ya. Pengabdian dan gini loh. Aku udah cukup. Saya sudah merasa cukup dengan fase dunia. Aku udah beres lah. Saya sudah dapat semua. Tuhan Maha Baik. Pembuktian, pengakuan kayaknya udah dapat semua deh. Level MC Istana udah, level internasional udah, MC di 4 benua udah, MC di 15 negara udah. Mau apa lagi ya? Di sisa waktuku ada ngapain lagi ya? Politik bisa menjadi salah satu cara kalau menurut saya untuk berbuat sesuatu buat orang lain. Ada cara yang lain? Ada. Tapi politik bisa menjadi salah satu caranya kalau kata saya. Oke, berarti kan ini kan bagian dari perjuangan sekarang nih Kang. Ditetapkan oleh partai sebagai Wagub Jawa Barat. Iya. Tapi kan pertarungan ini kan juga nggak mudah. Betul. Kalau Kang Ronald dan Pak JJ kan hanya satu partai, PDIP kan. Yang ada yang satu calon tuh sampai 13 partai. Keroyokan. Nah itu kan kalau melihat dari peta itu siapa Kang yang ya rivalitasnya terberat lah gitu. Partai PDI Perjuangan di Jawa Barat memang berjalan sendirian. Ya. Apakah itu membuat kami takut? Tidak. Kami memilih untuk berkoalisi dengan rakyat. Koalisi dengan rakyat akan lebih kuat dibandingkan dengan koalisi dengan partai manapun. Partai pendukung banyak, ya. Apakah mesinnya bekerja? Apakah partai tersebut mewakili jumlah warga yang nanti akan memilih? Enggak serta-merta loh itu. Ya, dalam bahasa Sunda ada istilah tongko meok semeh dipacok. Jangan kalah sebelum lu bertanding. Perang dulu aja dalam tanda kutip. Tarung dulu dong.
Kalau belum apa-apa, lihat surveinya jelek, nggak naik, terus mengundurkan diri, pengecut itu. Kan tugas manusia mah ikhtiar. Hasil mah gimana Allah. Nah itu yang saya lakukan. Udah gitu. Pak JJ, ayo nah. Siap. Dengan syarat. Kompetisinya fair. Dengan syarat kompetisinya sportif dan sehat. Ya, karena kalau ada cara-cara yang dipaksakan, pengkondisian tertentu, ya mungkin kompetisinya tidak berjalan dengan baik. Tapi aromanya ke sana kan? Enggak? Saya kira sedikit banyaknya ada lah ya. Ada, karena ya bagaimanapun daerah itu kan spleteran dari apa yang terjadi di pusat. Percikan-percikan pusat kan ke daerah juga. Gitu. Iya, dalam survei kan tantangannya masih berat Kang. Sekitar 2% kalau kita cek hasil dari rilis indikator ya Kang. Iya. Sekitar baru awal September kemarin mereka merilis itu sekitar, saya catat di sini itu 2,24%. Ya, survei itu dilakukan hanya 2 hari setelah saya dan Pak JJ ditetapkan. Oh baru ditetapkan 2 hari kemudian ada survei. Sementara kan yang lain kan ada yang udah setahun sebelumnya, udah keluar di media, udah pasang baliho. Ya tentu akan leading angkanya. Sisa ini masalahnya kan sisa waktu Kang, 2 bulan. November akhir loh Kang. Iya. Kemarin analis dari Carta Politika Mas Yunarto itu kan sharing juga di sini Kang. Persoalannya adalah waktu Kang. Iya. Nah ini gimana Kang? Waktu yang cuma sekitar 2 bulan ini untuk menggenjot elektabilitas. Harus turun. Nggak bisa. Jadi memang harus paralel turun ke lapangan dan penguatan media. Kalau menurut saya. Nah itu kan bagi tugas. Yang lebih banyak turun Bapak dengan porsinya tadi, saya pun turun dengan yang saya sasar, termasuk penguatan media juga di situ. Jadi waktu ini ya kalau yang lain 2 bulan ya sama, kita juga 2 bulan. Ya udah sama 2 bulan hayulah gitu kan. Ya udah berjuang aja dulu. Bertarung aja dulu gitu loh. Iya. Sekali lagi tolong KPU, Bawaslu, rakyat jadilah pelaku-pelaku atau apa namanya pengadil-pengadil, pengawas-pengawas yang memang sebaik-baiknya pengawas gitu loh. Kalau fair mah saya mah yakin lah. Berarti sama semua walaupun ada yang didukung banyak partai sama lah gitu ya kalau 0-0 sama harusnya. Nggak takut lah. Lo belum tanding kok udah takut. Kang, ini kan benar-benar last minute pada saat Kang Ronald sama Pak JJ itu kan. Yang akan ada nggak sih ke partai syarat? Lalu kalau ini gue, lu total juga dong. Gue juga nggak mau sebatas cuman ditongolin. Udah asal ada gitu loh Kang. Karena kan maaf kalau ngelihat track record kan berapa calon PDIP memang di Jawa Barat itu kan berpertandingan tuh kan memang kalah lah gitu kan. Ya, belum PDIP nggak pernah menang di Jawa Barat. Sejak 2023 loh. Pas pilkada langsung itu. Betul, karena memang saat ini Partai PD Perjuangan memang lagi berseberangan dengan rezim gitu kan ya. Ada beberapa pengondisian di lapangan yang membuat kami pun kesulitan bergerak. Nah itulah yang saya bilang kompetisi yang fair tuh seperti itu gitu loh. Sebegitu takutkah berkompetisi dengan sehat dengan kami gitu loh. Gitu kan ya. Sekali lagi bahwa ada ketertinggalan secara survei, iya. Survei itu penting hanya untuk pegangan. Dan kita pun tahu survei pun masih bisa ada yang dikondisikan juga untuk mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya. Karena realnya makan di lapangan nanti. Ekstra kerja kami harus lebih ekstra untuk mengejar ketertinggalan itu. Setelah penetapan gaspol. Oke. Aku akan kangen kasurku. Kang 24 kabupaten kota loh. 27. 27. Tapi kan dibagi-bagi dan tidak semua bisa kami datangi, tapi ada tim yang bekerja kan. Dibagi sama Pak JJ ya. Iya, dibagi Pak JJ, ada tim yang lain juga yang bekerja gitu kan. Jadi ya pinter-pinternya mengatur jadwal, nyiapin fisik. Ya untungnya saya memang orangnya senang ngobrol, jadi ayolah. Kang, terakhir soal apa ya yang jadi problem di Jawa Barat. Itu saya masih mengutip dari survei indikator itu, yang pertama yang paling dikeluhin sama masyarakat itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Itu 29%,
masyarakat itu mengeluhkan. Harga, Yang kedua adalah susah mencari kerja. Itu 25%. Kemudian penanganan sampah di Jawa Barat ternyata di concern itu 6,9%. Kemudian kemiskinan 5%, banjir 5,3%. Yang paling pertama adalah kebutuhan pokok mahal, yang kedua susah mencari kerja. 2 poin itu, Kang. Solusinya gimana, Kang? Gini, menurut saya yang nomor 1 bahkan bukan bahan pokok. Program-program gubernur sebelumnya itu udah bagus sebetulnya mah. Nggak ada lah program yang buruk, nggak ada. Ya. Makanya kalau menurut saya nomor 1 yang harus dilakukan adalah pemerataan. Semua juga punya program untuk bahan pokok. Gubernur sebelumnya, semua gubernur sebelumnya juga punya program memberantas kemiskinan, punya program lapangan pekerjaan, punya program penanganan sampah. Tapi tidak ada pemerataan. Penanganan sampah di Jawa Barat bagus. Surveinya di Bandung. Garut enggak. Misalnya gitu ya. Namanya itu ongkos rupiah tenan apa namanya teh? Harga gaji teh apa minimum teh? UMR. UMR Jawa Barat nomor 1 di Indonesia. Apalagi kota Bekasi. Sejahtera Bekasi. Kuningan nggak disurvei. Artinya apa? Nggak merata. Jadi PR-nya adalah apapun programnya, pemerataan adalah sebuah keniscayaan. Saya kira siapapun punya program yang bagus, yakin semua untuk rakyat lah mudah-mudahan. Tapi pemerataan mutlak. Kalaupun nanti kami menang, amin, itu yang akan kami lakukan pertama kali, pemerataan dulu. Jangan bikin program janji yang bombastis tapi nggak merata lagi. Yang penting kan sekarang yang penting janji aja dulu, Kang, biasanya gitu. Oh enggak ya. Bukan sekedar populis tapi nggak realistis lah gitu ya, Kang. Betul, dan solusi harus solutif. Karena kebanyakan untuk masalah yang dijual adalah solusi tapi tidak solutif. Ketika diaplikasikan nggak bisa ternyata. Masalahnya banyak warga yang masih kemakan dengan janji itu. Dengan kemasan, bicara yang baik dan lain sebagainya. Padahal ketika dieksekusi, ini nggak bisa nih, susah nih ternyata. Nah, Pak JJ pernah bilang sama saya, Ronald, saya Bupati Pangandaran. Masalah di Jawa Barat itu adalah komunikasi yang tidak lancar antara tingkat 2 dengan provinsi. Maksudnya gimana, Pak? Okay. Bapak teh bupati, ketemu gubernur meni susah. Wah, emang kenapa? Nggak tahu gubernur kemana. Padahal yang punya wilayah, yang punya rakyat, siapa? Tingkat 2. Ya. Bukan provinsi. Yang punya bingung Bapak teh harus. Nah, nanti kita nggak boleh gitu, Ronald. Siapa? Makanya ada singkatan Jenderal, JJ dan Ronald. Jenderal. Kami ini kan middle management, menjembatani pusat dan tingkat 2. Komunikasi lancar ke sini, ini lancar ke atas. RPJMD selaras dengan proyek strategis nasional. Iya. Indah banget kalau begitu. Hei, daerah-daerah kumpul, punya program apa? Ini, bagus. Sebentar, saya ngintip ke atas ya. Program strategi nasional. Cocok nih. Hei, Pak Menteri, di Jawa Barat atuh. Terus, masukin ke yang tepat. Jenderal lapangan. Ngatur gitu, ngatur flow. Koordinator, manajerial. Di situ loh. Harusnya gitu, menurut saya mah. Tapi kan nggak segampang itu komunikasi politik. Iya. Karena apalagi beda partai. Nah, bupatinya dari mana, gubernurnya dari partai mana. Itu kadang-kadang yang jadi komunikasi politik yang sering buntu. Itu betul. Kan dulu pernah geger ya, gubernur Jawa Tengah sama wali kota. Tapi jadi presiden sekarang sih, Kang. Ya harusnya siapapun yang sudah menjadi pejabat publik jadi milik masyarakat harusnya. Memang waktu itu diusung oleh partai tertentu, iya. Tapi harusnya setelah menjadi pejabat publik, lepaslah baju itu. Kalian harus menjadi pemimpin untuk semua. Ya. Gitu loh. Siap. Terima kasih Kang Onal.
keluar dari ngomongan saya ini kadang saya masih suka takjub loh. Dengan kondisi ini dan situasi ini ya, dulu saya yang nanya-nanya orang, sekarang saya yang ditanya-tanya. Dulu ditanya, awal karir gimana politik, kok bisa lucu? Sekarang bagaimana apa yang akan dilakukan itu masih gitu. Dalam juga sih. Apa? Ya dalam juga pemaparannya udah. Ya belajar lah karena kan ya life is kan. never ending learning, jadi ya saya harus belajar, saya harus siap. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan path karir baru buat saya. Sekali lagi terima kasih buat Merdeka.com yang udah membantu ini, karena seyogianya hubungan antara media dengan pemerintah harus dekat. Harus dekat, kalian harus bisa menjadi media yang menampilkan berita yang aktual, faktual, karena kalian adalah gatekeeper. Karena apalagi di musim kampanye begitu banyak, black campaign, ya, hoax dan lain sebagainya. Makanya buat teman-teman yang menonton acara ini, kalau mau cari berita yang aktual, faktual, carilah di media-media terpercaya. Karena mereka jelas sudah melalui verifikasi, ada dewan redaksi dan lain sebagainya. Carilah di merdeka.com. Merdeka.com. Makasih Kang. Merdeka. Makasih. Kang, atur nuhun ya Kang. Sukses lancar selalu Kang.